Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noriani SPD, Kepala Taman Kanak-kanak TK Islam Al-Azhar yang beralamat di Jalan Jakarta, Blok H1, Kurung Kolfri, Loa Bakung, Samarinda. Adapun misi TK Islam Al-Azhar adalah sebagai berikut. Visi kami di TK Islam Al-Azhar menjadikan TK Islam unggulan yang diminati masyarakat. Dan misi kami, 1. Menanamkan dasar keimanan dan ketakwaan pada anak melalui pembiasaan berperilaku islami. 2. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Suasana sekolah merupakan modal penting bagi jernihnya pikiran untuk mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu keadaan yang menyenangkan demi meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pelajaran. Untuk mengatasinya, dibutuhkan manajemen kelas, yaitu penanganan yang baik agar dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat yang optimal. Tujuan kegiatan: 1. Menginginkan ruang kelas yang sesuai dengan jumlah murid. 2. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah. 3. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengembangkan materi pembelajaran secara daring. 4. Menumbuhkan semangat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Adapun indikator keberhasilan adalah 1. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Dengan terlihatnya pengelolaan kelas sudah lebih baik saat melakukan pembelajaran. 2. Guru berhasil meningkatkan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. 3. Guru memahami bahan-bahan apa yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. 4. Guru dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Langkah-langkah kegiatan: 1. Persiapan: membentuk panitia pelaksanaan pelatihan, mempersiapkan anggaran biaya pelatihan, mempersiapkan tempat pelaksanaan pelatihan, membuat jadwal pelatihan, dan mendatangkan narasumber atau tutor. 2. Pelaksanaan: program pengembangan sekolah dilaksanakan selama 10 hari di TK Islam Al-Azhar Loa Bakung. Pelatihan ini berjumlah 5 orang dan 1 tutor. Adapun materi pembelajaran: pertama, pengelolaan kelas. Kedua, pembelajaran menarik untuk peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran dari rumah atau BDR untuk menunjang wawasan dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas guru. 3. Monitoring: kepala sekolah melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan RPS mulai dari hari pertama pelaksanaan pelatihan hingga hari terakhir pelaksanaan pelatihan, bertujuan untuk melakukan pemantauan program pelatihan, memberikan masukan dalam pembinaan pendidik, dan mengidentifikasi dan menganalisa kemampuan pengelolaan kelas. 4. Hasil kegiatan: adapun hasil kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan tujuan awal. Pendidik sangat antusias dan aktif bertanya pada saat pelatihan. 5. Evaluasi: pendidik di TK Islam Al-Azhar Loa Bakung berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah masih memiliki kekurangan kemampuan dalam pengembangan pengelolaan kelas, sehingga berdampak kepada kurangnya kreativitas dan inovasi dari para guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi. Selain pendidik, orang tua peserta didik juga terlibat aktif dan sangat mengapresiasi pembelajaran yang telah diterapkan. Menurut orang tua peserta didik, dengan adanya media pembelajaran seperti sekarang, anak didik lebih bersemangat dan lebih rajin untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Namun, setelah dilakukan pelatihan ini, sudah terlihat peningkatan kreativitas dan inovasi lebih menarik. Dan setelah dilakukan monitoring kepada guru dan peserta didik, terlihat mengalami peningkatan kemampuan guru untuk mengembangkan media pembelajaran dan peserta didik lebih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
6. Refleksi. Setelah dilaksanakan program pengembangan sekolah ini, kepala sekolah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang kompetensi seperti kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial, dan kepribadian yang bisa diimplementasikan langsung ke satuan pendidikan serta di kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi pendidik, sudah lebih kreatif, optimis, dan inovatif untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik melalui pengembangan pengelolaan kelas, sehingga setelah diterapkan beberapa hari di satuan pendidikan, terbukti peserta didik lebih bersemangat untuk mengikuti dan mengerjakan tugas meskipun melalui media daring, mengingat kondisi sekarang masih di masa pandemi COVID-19. 7. Tindak lanjut. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah kepala sekolah harus memberikan bimbingan dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam mempersiapkan media pembelajaran yang menarik dan variatif agar peserta didik lebih bersemangat dan aktif untuk mengikuti pembelajaran. Upaya tercapainya apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam proses pengelolaan kelas mengambil kesimpulan bahwa pertama, strategi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran sebelum tahun ajaran baru. Kepala sekolah mewajibkan semua guru membuat perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus, analisa materi pelajaran, program tahunan, program semester, dan rencana program pengajaran. Kedua, membangun kerjasama dengan siswa dalam pembelajaran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin hubungan baik dengan siswa melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler, berusaha menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, menghubungkan materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari, menggunakan mode pembelajaran yang bervariasi. Sekian rencana pengembangan sekolah yang telah kami lakukan membawa manfaat dan terus menjadi peningkatan untuk khususnya warga sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.